Terima kasih untuk kehadirannya. Siap belajar firman Tuhan? Amin. Haleluya. Kemurahan-Mu. Waduh, saya ini saudara berkali-kali mengalami hal-hal yang kadang-kadang rasa aneh. Ya, sebagai hamba Tuhan, kalau mendengar kata kemurahan-Mu Tuhan, masih ingat dari Mazmur 63 adalah kemurahan-Mu lebih dari hidupnya. Nah, tadi ini loh saudara, saya tiba-tiba dibukakan satu hal. Jangan anggap enteng loh kemurahan Tuhan itu. Betul, jangan anggap enteng. Kemurahan Tuhan itu gak cuma berisi kebaikannya. Kemurahan Tuhan berisi anugerahnya, pengampunannya, kasihnya, dan kesempatan-kesempatan yang gak bisa dapat dari manapun juga. Bahasa Belandanya apa ya kemurahannya? Bukan. Karena ada itu anugerah. Coba cari, pasti ada. Ayo, sudah lama di Belanda. Bukan. Kalau Kanada, dari tadi saya tuh mikir, yang saya butuh gak Kanada, tapi bukan. Ayo, coba cari dulu. Ya, beda. Anugerah itu gerasi. Ya, contoh ini di Indonesia lagi ribut. Verdi Sambo kan divonis hukuman mati. Ya. Tiba-tiba belum jalan setahun, baru berapa bulan saja, sudah berubah status hukumannya. Banyak yang protes. Nah itu namanya anugerah. Dari hukuman mati jadi hukuman seumur hidup. Nah, ketemu bahasa Belandanya? Kanada. Oh, Kanada juga ya. Vrijheid. Nah itu vrijheid. Ya, beda. Kalau Kanada itu grace. Iya. Kemurahan itu kindness bahasa Inggrisnya. Ya, cobalah temukan sendiri. Apa? Bernhard. Kebaikan hati ya. Oke. Seperti Samaria, orang Samaria yang baik hati. Nah, beda loh saudara. Beda. Saya cuma cerita sedikit ya. Hari Sabtu sore saya itu masih pelayanan di San Francisco. Nah sepanjang hari itu berita yang masuk bahwa California Selatan akan ada badai besar. Ya saya nggak tahu kalau istilah Belanda itu hurricane-nya level 4. Ya, level 4. Kecepatan anginnya itu 113 mil per jam. Itu sampai hari Senin. Nah orang-orang sudah panik. Waktu anak saya belanja ke posko ya, saat itu sampai dijaga polisi karena rebutan air, rebutan tisu, rebutan makanan. Waduh, sudah kayak perang saja. Karena ramalannya mengerikan. Berita di TV. Ya, teman-teman banyak juga sudah beli triplet untuk tutup kaca-kaca. Ya, karena takut sekali. Ya, terus. Nah padahal saya minggu pagi itu harus berangkat ke Los Angeles karena jam 4 sore ada khotbah di Los Angeles. Ditanya terus. Yang dari Philadelphia perhatikan juga, yang dari kota lain perhatikan. Bagaimana bisa berangkat enggak? Nah di situ saya harus milih. Mau dengar weather forecast, ramalan cuaca, dengar orang ngomong, atau dengar Papa disuruh. Harus milih. Ya toh, saya sudah check in, sudah dapat boarding pass. Berangkat dari San Francisco jam 8 pagi, jam 10 pagi untuk KLI. Masih di telepon, masih di WA. Sampai saya foto itu boarding passnya. Jangan sibuk, sudahlah Tuhan pasti tolong. Ya orang sayang saya sedikit khawatir. Ya kalau sampai nggak berangkat, kalau ada apa-apa pasti beritahu. Udah masuk pesawat. Pesawat sudah mundur. Tahu-tahu kapten bilang, kami harus tunggu berita lagi dari airport Los Angeles, bisa terbang atau tidak. Lalu mau bagaimana? Tenang saja, relax saja. Puji Tuhan akhirnya terbang. Landing. Begitu saya buka HP saya, WhatsApp masuk, aman saya bilang. Nggak ada apa-apa, tapi kaget. HP jadi sepi sekali. Jalan memang hujan. Lebih 24 jam hujannya itu. Nah, Senin pagi kemarin kan saya berangkat ke Amsterdam. Lagi teleponnya, bagaimana bisa berangkat? Tidak
saya ada yang salah satu dari sini ya kan, bukan Belanda. Gimana besok di Sion? Saya bilang di Belanda banyak pendeta, nggak usah takut. Terus gimana? Kalau nggak pernah gimana? Beritanya sampai kemana-mana. Dan di Indonesia juga, istri saya juga semakin saya aman nggak aman. Ya istri saya kenal saya sikap saya. Nah, jadi saya hidup dalam kemurahan Tuhan. Orang yang tidak hidup dalam kemurahan Tuhan, jangan tersinggung. Pasti hidup dalam kemurahan hati orang lain. Loh betul tidak? Nah, kalau orang hidup dari kemurahan hati orang lain, maaf ya, maaf ini, sebaik-baiknya orang baik pasti nggak akan mampu, selalu mampu nolongin kita. Lihat atau tidak dia? Lihat toh, kan manusia itu ada waktunya, bisa kurang, bisa lebih. Tapi kalau kemurahan Tuhan, tak berkesudahan, tak habis-habis, hiduplah seperti itu, untuk segala hal. Nah, ternyata penyebab utamanya adalah kuping ini mau dengar siapa. Betul tidak? Dokter yang mendiagnosa satu pasien tentang penyakit, karena dia belajar, nah ilmu yang dia pelajari itu, ketika ada pasien datang, wah kok simptomnya gejalanya begini begitu. Menurut ilmu yang gue pelajari, wah orang ini begini. Dia salah tahu nggak menjelaskan itu kepada pasiennya? Lu salah atau tidak? Betul? Tapi yang terima? Loh, yang dengar itu pasiennya bagaimana? Bukan cuma shock, pasti ada ngomong gini, dokter apa nggak coba diperiksa lagi? Loh, wajar nggak kita minta begitu? Coba jawablah. Karena kita berharap diagnosanya baik, oh keliru ya betul. Nah itu manusia. Kita mau hidup dengan kata siapa? Percaya nggak ada orang stres sampai nggak tidur berhari-hari karena dengar suara atau orang ngomong yang salah? Betul? Berapa banyak suami istri jadi rusmah, ya tidak berdamai karena dengar orang lain ngomong. Terus maaf, percaya lagi problemnya. Loh, orang ngomong itu kan gak banyak. Betul? Akhir 70-an ketika itu 70-an misalnya, ada berapa gereja ribut gara-gara orang mulutnya ember. Belanda ada istilah mulut ember, Indonesia super keren. Apa? Mulut apa? Ember bocor. Ember bocor. Iya, istilah Indonesia bagus-bagus mulut ember. Berapa banyak gereja berantakan karena mulut nganggur itu. Betul tidak sekarang? Katanya. Dan itu dipercaya lagi. Nah, akhirnya saya mikir, kalau saya punya jalur ke pemerintah, saya akan buat peraturan baru, ngomong pakai pajak. Kira-kira aman gak kalau orang ngomong dipajaki? Coba jawab. Aman gak hidupnya ini? Pasti aman. Tapi kan gak mungkin ngomong dipajakin. Nah, jadi kata siapa yang kita dengar itu akan mempengaruhi kita ini jadi apa. Maka itu berkali-kali kita dapat pernyataan dari firman Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus dihadapi si kunyuk itu, saya kunyuk itu, setan ini. Jawaban Tuhan Yesus enggak macam-macam. Ada tertulis. Nah, dari fakta itu kita kenal, ternyata setan pun menghormati firman. Loh, betul tidak? Karena kalau setan tidak menghormati firman yang Tuhan Yesus katakan, dia akan nyerang terus. Cukup 3 kali, nggak balik lagi. Karena setan tahu firman itu. Nah, tapi celakanya ada
Berapa banyak murid Yesus dijebak oleh setan pakai firman juga. Betul ya? Harus hati-hati pakai firman. Ingat waktu si ular menggoda Hawa, pakai firman. Mungkin kamu salah dengar. Nah, mulai ragu itu. Bagaimana salah dengar? Maka itu kalau kita belajar waktu setan bicara kepada Hawa di Taman Eden dan waktu setan bicara kepada Tuhan Yesus, ingat loh, posisi Tuhan Yesus lagi lapar dan haus, terus panas kan. Ayo, siapa pernah ngalami di Eropa waktu musim panas? Waktu ini kok geliung begitu? Pernah ya? Nah, Tuhan Yesus ngalami. Nah, secara psikologi ada satu halusinasi. Bahasa Jawa enak bilang biar. Iya, bahasa Jawa. Ya nggak Jawa kok saya ngerti kok. Halusinasi. Panas, haus, lapar. Setan. Nah, apa yang setan pakai di Taman Eden dipakai lagi kepada Tuhan Yesus. Jikalau bahasa Belanda miskin, aus. Jikalau, saudara tahu nggak arti kata jikalau? If, what? Jikalau engkau anak Tuhan, ayo dalam kondisi kepanasan, lapar, haus. Bingung kan? Dia coba bingung tidak? Jikalau engkau anak Tuhan, pakai firman loh. Engkau kan bisa gantikan batu jadi roti. Loh, pas lapar-laparnya loh saudara. Bayangkan, contohnya aja, kalau kita lagi lapar betul. Bu Richard kemana kau hilang? Oh, kemana? Bu Richard kau hilang? Bayangkan ya, suatu kali kita lagi lapar sekali, pas apes, nggak punya uang. Terus kita di Den Haag lewat depan Fatke. Waduh, ketemu teman lama, ayo makan. Pura-pura. Loh, saya tanya pura-pura. Enggak, aku punya. Yahudi. Nah, Tuhan Yesus dalam kondisi yang lapar dan haus dapat ide buat batu jadi roti. Buat Tuhan Yesus susah atau mudah? Ini cuma ngomong aja jadi. Nah ini, jadi setan pun pakai firman kepada orang yang mencintai firman. Ini kurang ajar betul. Dibuat bingung, dibuat ragu-ragu. Maka itu mengapa ada penyesatan di dalam gereja Tuhan? Karena setan tahu. Ngeri sekali. Ya, maka itu dalam hidup kita, supaya kemurahan Tuhan tidak habis-habis kita nikmati, hari ini ambil keputusan. Aku hanya mau dengar Tuhan bicara. Kalau ada orang bicara, ada dokter bicara, iyakan dulu. Nggak usah dicerna, nggak usah diolah di pikiran, nggak usah. Malah nggak bisa tidur nanti. Dengar saja. Betul? Tapi kalau kita dengar firman, langsung kerjakan itu tanpa mengalami keraguan. Maka saudara dan saya bisa menikmati firman-Nya yang enggak habis-habisnya itu. Coba kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Kalimat pertama saja. Yohanes 1 ayat 1. Kalimat pertama. Ya, ada ini ya, tunggu. Ya, di layar ditampilkan dulu. Ya, tolong jagain. Lihat ada apa di situ. Tolong Facebook, Instagram, Zoom beritahu suara saya jelas atau tidak. Saya nggak pakai headset ini. Dari kanan. Bahasa Belandanya, ya. Pada mulanya adalah firman. Siapa firman itu? Tuhan Yesus. In the beginning was that word. Kita renungkan. Pada mulanya. In the beginning. Itu artinya apa? Jangan pada mulanya, Yesus tahu saja.
bukan hidup. Ini penting loh saudara. Ayo, apa arti pada mulanya? Sebelum sesuatu ada. Iya, sebelum ada apa-apa, firman dulu. Saya ulangi, firman dulu. Saya cuma ceritain kesaksian saja untuk kemuliaan Tuhan. Banyak orang bertanya kepada saya, tak lihat-lihat kamu tahun ini kok sering ke Belanda. Nah kan banyak orang nggak tahu tentang pelayanan Sion ini. Ya tahun 88 bersama Pak Ponjo kami mendirikan. Ada yang di sini ada yang paling tua, yang dari awal 88. Siapa? Nggak ada ya. Tahun 88 itu dia sempat ya. Oke. Masih di Minuet waktu dia di Legend Hall, sekarang jadi Mall of Netherlands. Nah, jadi banyak orang yang tanya, maaf ini, saya cuma cerita. Mengerjakan ini semua karena firman Tuhan yang nyuruh. Kalau mau saya sendiri, terus terang enggak. Ayo, semurah-murahnya tiket Indonesia Belanda bolak-balik kan tetap mahal. Nah, apalagi ini saya cerita Agustus ini. Aduh, saya sampai lama. Ini travel agent saya sampai bingung. Kok udah cepat ini? Aduh, ya tunggu dulu uangnya ini loh masalahnya. Tanggal 31 Juli, itu hari Senin. Kemudian kalau nanti jam 5 sore ini nggak bayar, tiket ini hilang. Nah ini kan lagi high seasonnya, season. Saya dapat tiket SQ itu 46 juta. Sudah nggak ada lagi. Ada Turkish Airlines, tapi berhentinya berangkat terus nunggu di Istanbul 9 jam, nanti pulang 11 jam. Nah saya ini kan buang waktu, kerjaan saya ini banyak, nggak mungkin. Terus gimana? Ya udah jam 5 toh, saya bilang gitu kan. Jam 1, masa udah 4 jam saya bilang begitu. Terus gimana? Ya, travel agent saya ini saya kenal betul gitu ya. Maaf ya. Saya travel ini sudah saya pakai sejak tahun 90-an yang lalu. Maaf ini saya cuma cerita. Saya bisa ngutang ke dia. Di bulan pelayanan baru saya tanya. Dan itu sudah biasa. Tapi dia ngomong, Koden, kalau uang segini saya nggak bisa ngutang loh. 46 juta. Sudah percayalah. Nah, terus kalau nggak berangkat gimana? Saya godain. Ya kamu yang berangkat kok nggak gitu. Bagus dia. Dia tahu pelayanan saya kayak apa, dia tahu. Saudara, jam 2 siang saya ada acara. Itu pertama kali saya masuk ke gedung parlemen, gedung MPR di Jakarta. Pertama kali saya masuk ke situ karena ada sebuah acara. Ya tolong, ini kok suaranya mati enggak ya? Bisa dengar yang Zoom, Facebook, Instagramnya. Nah, terus pas di acara itu saya ketemu seseorang. Ternyata dia ada di acara yang sama juga. Waduh Pak Daniel, saya ini lama lu cari, kok bisa ketemu di sini? Saya juga nggak tahu kok dia ada di situ. Jadi pas ketemu saya tanya lu, kok kamu di sini acara apa? Dia tanya balik. Saya juga mau tanya Pak Daniel di sini acara apa? Ya nanti kita ikut lihat aja sama-sama. Jalan keluar dari acara itu sudah jam 4. Padahal saya itu ada berkat, tapi sudah lama saya itu nggak ketemu. Oh ya, ya terserah mau diapakan. Terus dia bilang tapi jumlahnya agak besar. Ih, sebesar apa? Saya mau tanya sebesar apa? Besar. Gini aja deh, padahal itu ada keperluan apa? Aduh kalau tanya itu saya malu. Saya dikasih deadline jam 5 ini. Jadi 1 jam lagi saya harus bayar tiket saya ini. Oh ya, berapa tiketnya? Nah saya nggak mau ngomong, saya langsung telepon ke travelnya. Ya saya sebut namanya. Berapa tiketnya? 46 juta. Loh, berarti itu saya mau kirim 50 juta loh. Soalnya bayarkan. Ada mulanya adalah firman, bukan yang lain-lain. Ya kayak kemarin waktu badai besar di sana, ya saya bilang kalau saya nggak bisa berangkat ke Los Angeles, pasti ada pendeta yang bisa khotbah.
Saya tuh santai saja. Lalu gimana mau nyalakan siapa? Juga kalau nggak bisa ke Belanda, ya sudah mau nyalakan siapa lagi? Memang alamnya begitu. Tapi kemurahan Tuhan itu luar biasa. Terus sampai di gereja itu pun masih begini, ada yang tanya majelisnya, yang karena DKI. Oke, kok bisa setenang itu? Ya bagaimana mau nggak tenang? Saya tanya balik. Terus kalau nggak tenang mau ngerecoki siapa? Cuaca? Betul nggak? Tidak dia sudah tenang saja, terus gimana lagi? Nah, terus tapi biasanya loh Pak Daniel, ini masih ngotot buat besoknya. Senin saya mau berangkat. Biasanya loh, ramalan cuaca Amerika itu nggak pernah meleset. Nah, tiba-tiba masuk hikmat Tuhan. Betul, karena alatnya sudah canggih. Tapi kalau nggak pernah meleset, itu artinya pernah meleset ya? Loh, jawab dong. Nah, saya jawab pernah, ya udah. Saya pakai yang pernah saja. Lo ngerti maksudnya? Saya nggak mau pakai yang banyak, saya mau pakai yang pernah saja. Dia tertawa, saudara. Lo ya tahu kalau ada pilihan yang pernah meleset, ya kenapa nggak pakai yang meleset saja? Ya, sampai rumah jam 11 lewat, di rumah cucu saya 2 langsung tidur. Nah, anak saya bilang, Pak besok berangkat jam 5 loh. Karena jam 8 saya take off ke Atlanta. Ya udah, santai saja. Ya, ternyata masih banyak yang diurus. Terus dia nengok saya, Pak, hujan lagi loh Pak, hujan. Memang hujan malam itu, sampai sore hujan. Tidur saja, hujannya biarin hujan. Mau apa lagi? Terus besok kalau nggak berangkat gimana? Loh, ingat tadi anakku bilang apa? Ya, anak bilang Kung, mengecek Kung. Tinggal lagi lah jangan berangkat. Anakmu kan minta begitu. Lalu terus pelayanan gimana? Bukan pelayananmu, itu pelayanan Tuhan. Santai saja. Saya tidur enak sekali, walaupun cuma 3 jam. Karena kemurahan. Ada firman, saudara, ada firman. Nah, ini kan jadi setiap bulan yang ada 5 Selasa, supaya tahu yang tanya-tanya saya nggak jawab lagi, capek saya tanya kenapa kok ke Belanda terus. Jadi setiap bulan yang ada 5 Selasa saya harus ada di Belanda untuk pelayanan. Nah ini yang terakhir ini dekat terus saudara. Agustus, September, Oktober ada 5 Selasa lagi. Bayangkan, padahal September itu saya sibuk. Mau bagaimana nanti ini? Ya, tapi lagi sekali. Pada mulanya adalah firman. Maka itu saya bilang kalau mau cari enak, saya nggak mau ke sini, uangnya banyak. Tapi Tuhan luar biasa. Betul, Tuhan luar. Ini loh firman itu. Maka itu jangan hidup dengan kekhawatiran. Memulai apa-apa, nah ini yang harus kita belajar. Secara umum, semua manusia pasti akan mau gini, pada mulanya harus kuat. Loh, ya atau tidak? Loh, betul tidak? Kita memang fakta hidup. Atau kalau nggak mau bilang uang gitu, pada mulanya fasilitas. Loh, ya atau tidak? Ya wajar dong. Maka itu Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Kalau semua kita mulai pada mulanya ada firman Yesus. Dan ini cara hidup saya. Awal-awal saya menikah, istri saya tanya begini, nanti kalau kamu pergi-pergi pelayanan, aku diajak nggak? Kakek itu pertanyaan gitu. Itu awal menikah. Iya, saya bingung. Kenapa kamu tanya? Tapi selama ini kamu pelayanan bayar tiket sendiri, nggak pernah dibayar. Itu dari dulu, Ustaz. Saya pertama kali ke Eropa tahun 81. Langsung landing di Hamburg. London dulu, London pernah. Sampai hari ini, maaf ya, saya cuma cerita. Coba jangan mikir macam-macam. Belum ada gereja Eropa yang biayai tiket saya sampai hari ini. Itu kan luar biasa, bukan? Apalagi zaman itu hampir 100% yang saya layani itu student, mahasiswa. Nah, bedanya mahasiswa Indonesia yang kuliah di Eropa dan yang kuliah di Amerika, tahu bedanya? Yang di Amerika pasti anaknya orang-orang kaya. Ya, betul nggak? Kalau yang di Eropa, ya begitulah pokoknya. Maaf, saya. Nah,
itu saya malah maaf. Kalau nginep di rumah mereka ini, kalau di Delft, Korvesestraat, Roland Mosland, apa lagi ya? Bisa dulu. Yang jauh agak jauh itu Van Hasseltram, ya itu muter. Aku dulu di mana Van Hasseltram, ya kan? Nah maaf saya cuma cerita. Jadi kalau mereka kuliah, ya saya di rumah mereka ya saya bersihin, saya vacuum, pakaian kotor mereka saya cuci. Yang paling seru itu kalau musim cacar air, itu seru itu. Karena apa? Pada takut bukan untuk saling mengunjungi. Nah saya itu dari kecil sudah kena cacar air, saya nggak takut. Jadi saya sering masakin mereka. Kalau kulkas mereka kosong, saya isi juga. Maaf, saya cuma cerita. Itu tahun 80-an. Dan sampai hari ini, maaf, hebat nggak? Nggak pernah ada gereja yang saya lain itu bayar tiket. Karena ya buat gereja itu kan berat, apalagi di Belanda loh. Betul nggak? Di Jerman mahasiswa semua. Pernah ada satu mahasiswa seorang diri. Dia kuliah perhotelan di Bad Reichenhall, Jerman Selatan. Itu asrama dia dengan bordernya, grenznya Austria itu cuma melangkah saja. Coba cari di Google, Bad Reichenhall. Itu pusat garam yang terbaik untuk Eropa. Ya, kalau ada garam rumah, garam dapur, ada Bad Reichenhall. Cuma satu orang. Kalau saya pas ke Jerman saya harus datang. Dan itu kalau naik kereta dari Frankfurt itu ganti 4 kali kereta sampai ke kampung itu. Nah tidak ada isi apa itu sih? Ice ya nggak ada. Ada kereta kampung namanya Nahverkehr. Kalau orang Jerman bisa tahu, itu kota itu keretanya. Kalau Jawa bilang super peluduk. Tiap stasiun berhenti, satu desa berhenti. Saya nggak tahu kenapa super peluduk. Nah, saya datangi cuma satu orang saja. Sekarang anak dia sudah doktor ada di New York. Bayangkan. Nah itu saya cerita. Pada mulanya adalah firman, bukan yang lain. Maka itu kalau kita hidup, semua dimulai dengan firman. Hebat sekali. Ayat 3 Yohanes 1. Ya, apa yang terjadi dengan firman itu? Mungkin firman itu luar biasa. Tanggal 26 hari Sabtu ya 26 ini ya. Bulan ini ya saya akan mensyukuri kembali 51 tahun saya jadi hamba Tuhan. Jadi saya mulai khotbah itu 26 Agustus tahun 72. Tahun yang lalu anak-anak saya merayakan, saya nggak mau di Indonesia, di Surabaya 50 tahun layanan saya. Soalnya bukan waktu yang pendek. Dan saya bisa sampai seperti ini karena firman ini. Saya tidak diatur oleh organisasi apa, denominasi apa, oleh sinode apa, tidak. Segala sesuatu alle Dinge. Jadi berapa hal segala sesuatu? Semua. Enggak ada yang enggak termasuk segala sesuatu. Dijadikan oleh firman. Alle Dinge zijn door het woord. Jadi firman yang buat apa saja itu firman. Bukan uang, bukan fasilitas. Langit dan bumi dijadikan oleh firman loh. Segede ini. Papanya bicara jadi. Hanya manusia pakai tangannya. Oh amin. Ini khusus loh. Amin. Manusia itu pakai tangan. Hebat sekali. Kalau saudara lihat natur, pohon-pohonan, lihat diren, ya hewan-hewan itu, aduh hebat-hebat, bukan warnanya cantik-cantik, aduh semuanya. Tapi Papa tetap bilang kita lebih hebat dari mereka semuanya. Itulah dia Papa yang sangat baik dalam hidup ini. Tanpa dia
tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nggak ada. Betul? Semuanya dia jadikan karena firman. Kata-kata. Jadi kata-kata Tuhan itu luar biasa. Kalau kita mendengar nama Israel, orang Yahudi, kita langsung mikir apa? Yahudi, Israel, hebat bangsanya. Ya, nah walaupun sampai hari ini masih banyak yang protes. Misalnya contoh apa Nobel Prize. Belanda cuma bilang apa bahasanya? Nobel Prize ya. Tiap tahun 10 Desember. Dan saya punya kebiasaan. Saya selalu menunggu berita siapa yang dapat hadiah Nobel tahun ini. Saudara, sejarah mencatat sejak dibuat itu oleh Mr. Nobel dari Swedia, Norwegia. Nobel, ayo orang Eropa, Swedia, Norwegia, siapa lupa? Nobel. Salah satu pokoknya negara Skandinavia. Tahun 1900 kok tidak salah. Sampai Desember tahun yang lalu. Tidak ada bangsa Yahudi yang gak masuk. Selalu tiap tahun itu ada. Dan enggak cuma 2. Pasti lebih daripada itu. Ngerti maksud saya? Nah, kenapa saya sebutkan ini? Bukan saya mengutuskan mereka. Tidak. Bangsa itu ada karena firman. Ya betul. Gara-gara saya tinggal di Papua, saya harus belajar antropologi. Tahu antropologi? Ilmu tentang manusia, ya, tentang budaya. Ternyata sampai hari ini tidak ada orang yang bisa menggugat atau membantah. Satu-satunya bangsa di dunia yang bisa diketahui titiknya dari satu orang itu cuma Israel. Dari Abraham. Tidak ada bangsa apapun yang tahu dari siapa asal. Karena sudah campur semua. Jadi Abraham itu titik awal. Dan masih ingat bagaimana Abraham? Karena ada firman. Coba kita buka Kejadian 12 ayat 1. Jadi jangan main-main dengan firman. Jangan anggap enteng Alkitab ini. Walaupun setan berusaha merusak, bukan? Kejadian 12. Setan berusaha merusak, tapi tidak bisa. Firman akan tetap. Ibrani. Kejadian 12 ayat 1. Ini loh, mulainya Israel itu dari sini. Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Yahweh kepada Abraham. The Here knew, say the thought Abraham. Itulah berfirman. Nah, pertanyaannya, Abraham bisa nggak nurut? Bisa. Dan lebih hebatnya lagi, waktu itu Yahweh Tuhan sudah dikenal Abraham atau belum? Belum. Ini loh yang buat heran. Belum. Tadi begitu pesawat saya landing, saya ditelepon dari Bali. Saya kenal ini seorang anak Tuhan, ya umur saya 30-an, ya. Terus dia cerita, kenapa hidup ini banyak masalah. Nah, walaupun dia hamba Tuhan, dia juga fotografer. Nah, ada orang menikah, dia diundang ke Bali. Dan dia nggak siap peralatan karena mendadak, maka dia sewa alat foto di Bali. Sudah selesai acara itu, fotonya apa itu posternya kecemplung kolam renang. Dia harus ganti 25 juta. Terus dia tanya, kenapa hidup saya seperti ini? Nah, terus saya ngomong tentang Abraham. Karena saya kenal. Satu penyebabnya, kamu terlalu banyak pilihan dan ngatur Tuhan. Kaget dia. Betul itu. Saya ke Bali ini sebetulnya Tuhan sudah melarang.
Cuma saya pikir ini kesempatan dapat job, saya dapat duit. Nah sekarang hiduplah menurut apa firman-Nya. Coba hitung. Sejak 2016 kamu telepon masalah, terus. Masa sampai kapan? Ya kalau kamu kuat ya teruslah double, terserah kamu. Saya bilang begitu. Mau kuat-kuatan dengan Tuhan, ayo. Kalau nggak tobat mau apa kamu sekarang? Berfirmanlah Yahweh kepada Abraham. Nggak kenal. Saya sampai hari ini secara tegas itu, apa sih buat Abraham ini kok berani? Saya beri contoh begini ya. Di sini kan ada 3 hamba Tuhan, Pak Wisnu, Pak Jeffrey, sependeta-pendetanya seorang pendeta. Jadi pendeta apa ya? Pendeta beneran toh? Coba kamu, saya dapat kalimat ini aneh juga. Sependeta-pendetanya seorang pendeta. Artinya, belum bisa tahu. Apa kalimat itu? Nggak mungkin pendeta palsu. Nah, pertanyaannya gini loh. Jujur ya, jujur semua kita belajar. Kemarin malam Tuhan bicara kepada pendeta yang hebat. Hai Abang, besok kamu ke Schiphol, bawa keluargamu. Kemana Tuhan? Jangan tanya, pokoknya pergi. Ayo, sependeta-pendeta, seorang pendeta jujur berangkat atau berunding atau apa. Loh, ngerti nggak? Ini kan begini. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Orang Jawa bilang pergol deso. Tahu cabut dari akan berangkat begitu. Ayo jawab sependeta-pendeta, seorang pendeta langsung ya Tuhan atau doa puasa dulu. Izin mertua karena membawa anaknya. Ini ngurus sekolah anak. Betul nggak ada? Ditengking kode malahan. Apa? Malah ditengking. Oh ya, jangan main sesuatu. Nah, saya belajar dari Abraham itu. Dia kok nggak macam-macam berangkat itu. Hebat. Maka itu inilah konsep. Kemurahan Tuhan akan kita nikmati kalau kita taat pada Dia. Jangan banyak bantah. Ada 2 kata ini yang saya temukan awal-awal saya jadi hamba Tuhan. Kita ini ternyata suka bantah. Dan ada tambahan kedua, suka ngajari Tuhan. Ayo jawab ya atau tidak? Sudah bantah, ngajari lagi. Padahal kita ini orang atau pintar dibanding Tuhan. Jangan tersinggung. Ayo, dibanding Tuhan kita ini orang, siapa lebih pintar? Tapi berani loh kita ngajari Tuhan. Berani bantah. Oh ampuni kami Tuhan. Pakai iman Abraham ini luar biasa. Nah ternyata buat Papa di surga, ketaatan ini belum lengkap. Bayangkan, sudah kayak begini masih kurang di mata Papa. Hebat gak kalau kita belajar dari Abraham? Gak kenal yang nyuruh siapa, tetap berangkat begitu. Masih ingat kan? Ujian kedua, Ishak. Betul gak? Ishak. Maka itu temukan siapa Ishak di hidup kita. Karena kalau saudara masih punya Ishak, ya, maka Tuhan gak bisa buat banyak. Karena Ishak ini akan jadi penghalang untuk Tuhan berfirman kepada kita. Temukan Ishak itu siapa. Nah, salah satu bukti Ishak kita sudah habis kalau kita sering ditipu orang. Saya ulangi. Oh mikir, jangan mikir lah kita. Ya, salah satu cara membuktikan di hadapan Tuhan kita nggak punya Ishak lagi kalau kita sering ditipu. Dan puji Tuhan saya sudah mengalami itu. Maka istri saya kadang-kadang, kamu kok bisa begitu? Tapi mau gimana lagi? Ya, balik ke istri saya tadi. Ya, kenapa kamu tanya? Kalau aku diundang, kalau pergi, ya harus pergi loh. Itu dia bakar tiketnya.
kan istri saya itu orang bank. Jadi kalau soal pembukuan, yang buku dulu hebat sekali dia. Kami menikah 92. Ya, Agustus kemarin 31 tahun kami menikah. Tanggal 17 pas kemarin ya. Nah, pas 25 tahun kami dirayakan di sini juga. Juli 2017. Masuk tahun ketiga. Jadi 92, 93, 94 ya. Lewat. Ya, terus istri saya itu mengeluarkan pembukuan. Ini catatan apa? Ini uang tiket kita sejak menikah. Itu tahun 90-an sekarang. 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Ya, kumpulkan tahun itu. Kami keluar uang tiket 70 sekian juta. Tahun 90. Saya juga kaget. Sempat-sempatnya kamu gini. Ya karena dia bilang, aku ingin membuktikan Tuhan itu luar biasa. Terus sejak itu sudah selanjutnya kok saya ngitung, nyatetin ayat lebih bagus. Yang penting sudah tahu Tuhan itu luar biasa. Kenapa ada sesuatu? Karena ya saudara, itu loh kalau hidup dengan firman. Zaman itu, zaman Abraham itu, manusia kan gak sebanyak sekarang. Tapi kalau 1000 ada gak sih zaman itu? Ada. Nah itu yang saya mau cerita. Kenapa Yahweh Tuhan tidak cari yang tetangganya Abraham, sepupunya, atau siapa? Kok pas dia? Itu dulu saya mikir. Bisa nggak Tuhan cari yang lain? Bisa. Tapi ini Papa kita di surga. Dia selidiki hati orang. Dia Papa cari yang nurut, yang dablek afir. Nah, betul enggak? Kalau yang suka bantah, suka ngajari Tuhan, Tuhan nggak mau buang-buang waktu. Setuju saya ngomong ini? Tuhan nggak mau buang-buang waktu. Belum berangkat sudah ribut duluan. Nah, Abraham ini dikenal hatinya. Contoh kedua itu Maria. Zaman Maria hidup, pastilah ada berapa gadis juga. Terus saya tanya, ada nggak? Ada. Berapa perawan? Itu lagi. Kenapa kok pas milih Maria? Saya punya ilustrasi begini. Bayangkan kalau Papa lagi pada Gabriel. Gabriel, malah besok kamu turun ke dunia, cari gadis yang mau hamil sebelum nikah, tanpa ngomong Maria dan tanpa ngomong Nazaret. Kira-kira Gabriel perlu waktu berapa tahun? Bola kali. Pagi-pagi turun, gadis sama ngomong. Gak dapat. Di surga, besok balik lagi. Ngerti gak ilustrasi? Nah ini, untungnya kalau pernah jadi guru sekolah minggu, ya begini. Karena ada sekolah minggu, jadi harus ngerti firman itu. Mengapa Gabriel cukup 1 kali? Turun, Nazaret, ketemu. Coba keren. Ada gadis yang lain kok hari itu? Nanti jawabannya Tuhan lihat hati, nurut. Saudara, untuk kita punya hati yang taat itu gak perlu doa puasa. Kasihan lambung. Punya hati yang taat itu bukan nurut masih nurut. Ini ada hal yang simpel yang saya temukan. Hati yang nurut itu kalau gak punya pilihan. Coba renung. Kalau gak punya pilihan. Maka itu kalau saya nerangkan ke anak-anak muda gampang sekali. Ya, nanti tanggal 23 September saya masih diminta untuk KKR anak muda sekota Jombang. Terus ada pendeta yang lain senior bilang, Den, kamu masih sempat ya bisa KKR anak muda? Saya bilang maaf, Tuhan memberi kemampuan yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini pun Tuhan masih beri saya kemampuan bisa ngajar sekolah minggu. Tapi di mata anak-anak saya masih dianggap lucu oleh mereka. Makanya itu anak-anak sekolah minggu masih mau dengar. Nah, ternyata
berkata hati ini yang penting, bukan yang lain-lain. Kita buka Yohanes 1 ayat 47. Aduh, kalau ada hati seperti ini luar biasa hidup kita. Yohanes 1 47. Roh Kudus, serius kami mau hidup dalam kemurahan, dan kami harus taat dalam nama Yesus. Yohanes 1 47. Kata Filipus kepada Natanael, mari, dilihat tuh. Yesus melihat Natanael datang kepadanya. Ini. Lalu, teruskan. Lalu berkata tentang dia, saya dapat see, ya, si komandannya. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Terus tidak ada kepalsuan di dalam Tuhan. Warga dan Israel, bacanya Pak Israel, Iliad and we can betroth. Saudara, ada banyak orang bisa ngomong tentang kita, betul nggak? Nah, omongannya baik atau nggak baik tergantung kita suka ngasih duit atau tidak. Belum maaf, betul nggak? Wajar nggak orang nilai kita seperti itu? Tapi kalau Tuhan yang ngomong, ada tendensi motivasi, pura-pura. Jawab, enggak ada. Maka itu silakan orang mau ngomong apa saja, enggak bayar kok. Tapi ini direk. Tapi kalau Tuhan yang bicara keluar, maka itu dalam hidup saudara dan hidup saya selalu pagi-pagi kalau kita bangun, izinkan Tuhan ngomong apa ya tentang aku untuk hari ini. Seperti itulah kita. Tuhan pasti mau bicara, nggak ada kepalsuan. Israel sejati. Untuk saudara dan saya punya hati seperti ini. Ya maaf, saya nggak suka kalau ada pengkhotbah memberikan ini. Saudara, inilah syarat untuk dapat kesembuhan. Lakukan 7 langkah. Ini syarat untuk dijawab doa. Ada 11 langkah. Nah, saya tuh nggak suka gitu. Karena apa? Tuhan mau dikasih langkah-langkah. Betul. Padahal untuk menggenapi semua itu cuma 1 langkah. Mudah. Nggak usah macam-macam, taat saja. Betul ya? Loh, jujur, kalau kita sudah belajar dari Abraham, dari Maria, menurut itu gampang atau susah? Nah, susah di Maria. Udah belajar, susah terus. Makanya nggak pinter-pinter kita. Sudah berapa tahun masih susah terus. Nurut, saudara. Manut ini ada. Udah jangan ngajari Tuhan, jangan bantah Tuhan. Maka itu pergumulan Tuhan Yesus cuma satu. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakmu. Selesai. Itu yang Tuhan mau atas hidup kita. Weh, kalau itu terjadi, pasti selesai. Ayat berikut yang terakhir. Kisah Rasul 13 ayat 22. Daud lagi sekali. Jadi Maria bisa dipakai karena Tuhan tahu Maria ini nggak bantah dan nggak punya pilihan. Jadi kalau saya ngajarkan anak muda itu bilang, Tuhan, saya tertarik pada 3 orang. Tolong pilih yang mana. Nah, Tuhan nggak akan dengar. Ngerti nggak maksud? Tuhan, saya tuh mau pindah rumah. Saya sudah ketemu ada 4 rumah yang bagusnya mana Tuhan? Nggak bisa. Pokoknya dengan Tuhan jangan diberi pilihan. Harus bisa berkata, jadilah benar. Ya, karena kalau Tuhan suruh kita milih, pasti kita balik. Kok itu Tuhan gak cocok? Ya milih sendiri. Ya betul atau tidak? Itu kan manusia. Tanya, dijawab, jawab balik. Nah itulah kita modelnya.
Maka itu Tuhan nggak bisa dikasih pilihan. Setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Nah ini kembali ada pernyataan. Kalau tadi tentang Nathanael, Tuhan menyatakan ini. Sekarang tentang Daud, Yahweh Tuhan menyatakan, aku Sam, kan dia ngomong pada Samuel ini. Sam, aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Wow, luar biasa. Bahasa Belandanya Wing Hai Op Dit Keteng. Bacanya apa? Keterangan. Tuhan memberi kesaksian tentang Daud kepada Samuel. Heb David, the son van Isai, gevonden. Saya temukan a man not my heart. Bahasa Inggrisnya a man after my own heart. Artinya apa? Artinya ngikutin terus murah. Dia lain dia semua men bevelen gaat saat volbring. Ini yang buat saya heran. Kita ini mengenal, menilai seseorang setelah kita tahu orang itu dulu, bukan? Ya atau tidak? Setelah dia buat ini, buat itu, melakukan ini, melakukan itu, baru kita menilai. Karena saya tanya, oh apa? Udah lupa. Ada wave tekan ya yang di sebelah kanan. Ada wave cuma kamu tekan lupa. Itu tanda bahwa kita ikut. Saya tanya, waktu Papa bicara tentang Daud kepada Samuel, Daud sudah dipanggil atau belum? Belum. Daud belum dipilih, belum diurapi, belum ngapa-ngapain. Tapi Papa sudah memberi kesaksian. Dia ini begini-begini. Pertanyaannya, dari mana kesaksiannya? Tuhan baca hati. Hati ini paling licik, bisa bohong banyak. Maka itu suami istri yang menikah sekian puluh tahun pun gak pernah tahu isi hatinya masing-masing. Ini rahasia. Maka itu di dunia ini tidak ada hakim yang adil, karena tidak ada manusia bisa baca hati orang. Kalau Tuhan memberi otoritas hakim bisa baca hati orang, pengadilan sekali putus. Karena hakim tahu ini tuh motivasinya. Maka itu di pengadilan perlu saksi supaya hakim bisa memutus. Nah kalau Tuhan kan nggak perlu saksi, dia tahu semua. Betul tidak? Saudara, akhirnya hari ini ambil keputusan. Cuma nurut, saudara. Selalu berkata ya Tuhan. Ingat lagu sekolah minggu, ku jawab ya, itu bukan lagu enteng, saudara. Itu lagu berat itu. Lagu jawab ya. Oh, iya-nya cuma 2 huruf Y-A. Betul? Tapi prakteknya. Tapi Bang, jangan boleh ngomong susah lagi ya. Hari ini berkata jadilah beda. Pokoknya hidup ini nggak punya pilihan. Dah itu saja. Tuhan bekerja di hidup kita. Enak sekali kalau seperti itu. Maka itu saudara, dari waktu ke waktu saya bisa hidup menikmati kemurahan Tuhan ini kayak begini. Heran, Tuhan itu luar biasa. Maaf ini, ya karena banyak orang tuh tanya. Ini mereka ini kalau ya kan gara-gara sosial media, jadi orang bisa tahu saya itu ada di mana. Kayak tadi ini waktu bros filenya saya siap. Tunggu. Kok ini ada di mana? Jadi Belanda sekarang. Loh, kemarin masih di Amerika? Jangan kemarin. Masa nggak boleh? Loh, orang kan heran lihat itu. Betul nggak? Bukan cuma heran, uangnya juga heran loh. Bisa saja kau sediakan. Betul nggak? Ini saya cuma cerita. Amsterdam ke Alabama, ya. Terus saya balik LA, Atlanta, Amsterdam.
itu $2.300. Yang cukup murah. Mau dibanding yang dari Jakarta sini yang 46 juta itu. Betul nggak? Tuhan sediakan. Nggak mengerti bagaimana caranya. Kenapa? Nurut saja. Nah, terus ada yang bilang, loh kok kamu nggak capek? Itu saya heran juga. Anugerah Tuhan. Saudara, ini kesaksian ya. Sampai hari ini, saya nggak minta. Saya tuh belum pernah tahu rasa pusing itu apa, saya belum tahu. Sampai istri saya tuh pernah kan kami sama jalan capek. Waduh, kamu tuh gak pusing enggak itu? Kalau pusing kan ketahuan dong. Betul nggak? Saya nggak pernah rasa pusing. Sampai satu kali coba saya pukul pusing. Maka itu di tas saya nggak ada obat-obatan loh. Ya saya nggak. Saya cuma mengandalkan Tuhan. Aduh, saya nggak ngerti bagaimana dan nggak pernah cekkan juga. Tadi gara-gara macet sama Richard, karena tadi landing setengah 11, hampir jam 11, terus macet ya udah makan dulu, terus sampai rumahnya Ferdinand Mina jam 3, beres-beres mandi. Setengah 4 saya tidur. Waduh, baru jam 6 kurang anaknya Randy 3 datang main ribut. Anaknya Randy ditambah 3, anaknya Ferdinand 6. Sudah kayak kindergarten sudah di rumah. Saya seger terus nggak ada apa-apa karena firman ini. Berbahagialah kalau kita mau diperiksa, dinilai oleh Tuhan. Amin. Percaya hidup seperti ini akan hebat. Jadi mana? Oh, pujian apa siapa? Nanti saya minta Pak Pendeta Jeffrey berdoa untuk firman, doa berkatan untuk Pak Pendeta Hafiz. Ayo, pujian apa deh? Di rumah ya, ikuti. Lagi sekali saya tanya, gampang atau susah untuk nurut? Awas, jawabnya salah. Ayo, gampang atau susah? Jaga nggak boleh jawab. Dulu kapan pinternya? Asal kita nggak punya pilihan, ya. Dan memberkati kita semuanya. Haleluya, nikmati kemurahan Tuhan.